Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama SM News. Usulan strategis Hidayatullah untuk penyelesaian Palestina. Usulan strategis Hidayatullah untuk penyelesaian krisis di Palestina disampaikan oleh Dzikrullah W. Pramudia, Ketua Departemen Hubungan Antarbangsa Dewan Pengurus Pusat, DPP, Hidayatullah. Hidayatullah menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada Majelis Ulama Indonesia, MUI, dalam acara Silaturahim Idul Fitri dan Respon MUI terhadap Fatwa Jihad dari Ikatan Ulama Muslimin Sedunia, di kantor MUI Pusat, Jakarta, Senin, 15 Syawal 1446, 14 April 2025. Hidayatullah sangat prihatin dengan kondisi Palestina yang terus memburuk akibat agresi penjajah militer Israel. Karena itu dibutuhkan respons global yang tegas namun terukur. Di tengah kompleksitas geopolitik, Indonesia sebagai negara dengan komitmen kuat terhadap kemerdekaan dan keadilan memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi secara signifikan. Namun, tantangan politik domestik dan dinamika internasional seringkali membatasi ruang gerak. Langkah pertama yang diusulkan Dzikrullah adalah perlunya MUI menjelaskan secara mendalam kepada pimpinan Tentara Nasional Indonesia, TNI, dan Lembaga Ketahanan Nasional, Lemhanas, mengenai hakikat penjajahan di Palestina. Menurut Dzikrullah, penjajahan ini bukan sekadar konflik teritorial, melainkan pelanggaran sistematis terhadap hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan kedaulatan sebuah bangsa. MUI diminta memfasilitasi dialog yang tidak hanya menyoroti fakta sejarah, tetapi juga merujuk pada respons ulama dunia, termasuk fatwa-fatwa yang menyerukan solidaritas global. Pemahaman ini, jelas dia, penting untuk membangun kesadaran kolektif di kalangan pengambil kebijakan bahwa dukungan terhadap Palestina adalah bagian dari mandat moral dan konstitusional Indonesia untuk menentang segala bentuk penjajahan. Usulan kedua, Dzikrullah menekankan pembentukan tim perancang undang-undang anti-penjajahan dan anti-terorisme negara oleh MUI. Tim ini harus terdiri dari pakar hukum, aktivis kemanusiaan, relawan, dan wartawan yang memiliki komitmen terhadap keadilan global. Rancangan undang-undang ini bukan sekadar simbol solidaritas, tetapi alat hukum yang memungkinkan pemerintah Indonesia mengambil langkah konkret, seperti menekan pelaku penjajahan melalui sanksi ekonomi atau diplomatik, serta mendukung upaya pembebasan Palestina dan perlindungan Masjidil Aqsa. Dengan landasan hukum yang kuat, tegas Dzikrullah, Indonesia dapat mempertegas posisinya sebagai aktor global yang konsisten menjunjung kedaulatan dan keadilan, tanpa terjebak dalam polarisasi politik yang kontraproduktif. Usulan ketiga Dzikrullah adalah inisiatif diplomatik yang inovatif, yakni pembentukan koridor kedaruratan medis 3 negara, melalui kesepakatan antara Presiden Indonesia, Presiden Mesir, dan Raja Yordania. Koridor ini bertujuan memastikan distribusi bantuan medis yang masif dan terkoordinasi ke jalur Gaza, khususnya di Gaza Utara, Kota Gaza, Han Younis, dan Rafah. Selain itu, terang Dzikrullah, inisiatif ini mencakup pendirian rumah sakit darurat dan pemulihan fasilitas medis yang hancur akibat agresi militer. Langkah ini menunjukkan pendekatan kemanusiaan yang fokus pada penyelamatan nyawa dan menghindari eskalasi ketegangan politik. Diplomasi semacam ini menurutnya juga memperkuat peran Indonesia sebagai mediator yang disegani di panggung internasional. Usulan terakhir yang disampaikan Dzikrullah adalah pembentukan satuan tugas, Satgas, Kemanusiaan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo, Amman, Beirut, dan Suriah. Satgas ini akan diisi oleh perwakilan lembaga swadaya masyarakat, LSM, kemanusiaan secara bergilir, dengan misi mendukung kebutuhan rakyat Palestina hingga kemerdekaan tercapai dan Masjidil Aqsa terlindungi. Keberadaan Satgas ini, menurut Dzikrullah, akan memperkuat kehadiran Indonesia di wilayah konflik, memastikan bantuan kemanusiaan tersalurkan secara efektif, dan menjadi simbol komitmen jangka panjang terhadap perjuangan Palestina. Pendekatan ini juga memungkinkan partisipasi masyarakat sipil, sehingga solidaritas tidak hanya menjadi wacana elit, tetapi gerakan rakyat yang terorganisir. Acara ini juga dihadiri wakil-wakil dari organisasi Kristen, Hindu, Buddha dan Konghucu, yang menegaskan bahwa dukungan terhadap Palestina bukanlah agenda eksklusif satu kelompok, tetapi panggilan kemanusiaan yang menyatukan semua elemen bangsa. Demikian berita yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.